Pemirsa Hope Channel Indonesia, pada malam ini kita bertemu kembali pada episode yang ke-29 dengan topik pembahasan agribisnis pepaya. Malam ini kita akan berbicara bukan hanya budidaya dan bisnisnya, namun ada pengolahan. Nanti kita akan bicara tentang pengolahan pepaya untuk bisa dijadikan selai pepaya. Program ini Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa adalah kerjasama antara Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis Awan Advent. Narasumber kita pada malam ini ada dua narasumber praktisi sekaligus narasumber ahli kita. Kita akan sapa satu persatu narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Insinyur John Lee Woran MP. Beliau adalah pakar kewirausahaan pertanian dari Universitas Papua, sekaligus beliau adalah praktisi budidaya pepaya. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Pak John Lee. Kelihatannya ada problem koneksi sedikit karena tadi katanya ada hujan keras di Papua, di Manokwari. Baik, nanti kita akan sapa kembali setelah Pak John Lee bisa terhubung. Kemudian narasumber praktisi kita sekaligus narasumber ahli yang kedua, beliau adalah pakar pengolahan produk pertanian dari Universitas Patimura, adalah Dr. Meiti Mailoa. Selamat malam Dr. Meiti. Selamat malam Pak. Apa kabar? Selamat malam Dr. Meiti. Baik. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih sudah boleh bergabung malam ini untuk menjadi narasumber praktisi sekaligus narasumber ahli. Dan kita tetap memiliki 3 narasumber ahli pada malam ini. Yang pertama adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, MS Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam. Hujan di Palembang? Sudah berhenti tadi siang, iya. Jadi mudah-mudahan hubungan internetnya baik ya. Narasumber yang kedua adalah narasumber ahli yang kedua adalah Dr. Insinyur Zacharias Hukom, MP. Beliau adalah pakar budidaya tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Hukom. Ya, selamat malam. Apa kabar? Baik. Pak Siboro, selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sehat Dr. Hukom. Narasumber kita yang ketiga, narasumber ahli kita yang ketiga, beliau adalah pakar proteksi tanaman dari Universitas Patimura, Dr. Insinyur Johanna Taribuka, MP. Selamat malam Dr. Johanna. Suaranya masih mute, Dr. Johanna, mungkin bisa di-unmute ya. Selamat malam Pak Siboro. Baik. Selamat malam pemirsa. Baik. Apakah Dr. Insinyur John Lee Woran sudah terhubung? Baik. Sudah terhubung, ya. Ya, selamat sudah malam terhubung. Pak John Lee. Selamat malam. Apa kabar di Manokwari? Selamat malam Pak Siboro, selamat malam semua. Ya, jadi beliau adalah narasumber praktisi kita sekaligus narasumber ahli karena beliau adalah pakar kewirausahaan pertanian. Baik, kita malam ini akan membahas pepaya. Ya, pepaya ini adalah tanaman yang berasal dari Amerika Tengah, tanaman jenis perdu yang bisa tumbuh hingga 3 meter. Ada beberapa macam varietas pepaya, ada California, ada Bangkok. Ya, 2 ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak John Lee karena beliau adalah petani sekaligus praktisi sekaligus narasumber ahli untuk beliau menanam varietas California dan Bangkok. Ada Carisha, ada varietas Hawaii yang kecil hanya dimakan 1 orang. Kemudian ada varietas lokal yang kecil juga Arum Bogor. Kemudian ada varietas Cibinong yang memiliki daya tahan lama. Dan kemudian varietas Red Lady yang katanya tingkat kemanisannya tertinggi 13%. Dan yang terakhir ada varietas Gading
kulit jingga, dan bertekstur keras. Jadi ada beberapa macam dan mungkin ada beberapa macam lagi. Mungkin kita tanya dulu, sebelum kita tanya Pak John Lee, kita lihat dulu video aktivitas dari Pak John Lee ketika menanam atau membudidayakan pepaya. Baik, demikian video aktivitas dari Pak John Lee yang kita sudah lihat. Luar biasa ya Pak John Lee ya. Saya sudah bawa contoh ke studio ini, tapi rasanya malu lihat pepayanya Pak John Lee tadi. Sudah berapa lama Pak John Lee mulai menanam atau bercocok tanam pepaya? Dari tahun 2008 yang lalu. 2008 ya, sudah 13 tahun ya. Ya. Kenapa kira-kira menanam pepaya, Pak? Apa tujuannya atau apa niatnya menanam pepaya? Awalnya hanya untuk konsumsi keluarga, ya. Tapi karena budidayanya berkembang dengan baik, sehingga tanaman pohon pepaya ini menjadi relatif banyak, sekitar 80 pohon. Ya. Pada akhirnya tertarik untuk dipasarkan. 80. Jadi kita coba mempelajari budidayanya dan faktor pendukung dari hulunya sampai ke pemasaran. Baik, dari sisi kecepatan panen, berapa lama panen Pak? Dan kemudian berapa lama bisa terus berbuah ya kalau pepaya ini? Pak John Lee tanamnya apa? California dan Bangkok Pak ya? Iya. Dua-dua, California dengan Bangkok. Ya, berapa lama panen, pertama panen, dan sampai berapa lama dia bisa berbuah? Kalau California dia berbuah umur 4-5 bulan setelah ditanam, kemudian dia bertahan sampai 2 tahun. 2 tahun. Kalau pepaya Bangkok, dia sekitar 8-9 bulan, kemudian dia berbuah dan bertahan sampai 4 atau 5 bulan lamanya. 5 tahun lamanya. 5 tahun ya, sampai 5 tahun untuk pepaya Bangkok ya. Baik. Jadi luar biasa ini ya, bisa bertahan lama ya. Dan dari sisi konsumen ini luar biasa ya Pak John Lee ya. Pak John Lee salurkan kemana saja? Tadi katanya mulai pertama dinikmati sendiri, tapi lama-lama disalurkan ke pasar atau ada yang menampung atau bagaimana Pak John Lee? Kelihatannya terputus. Baik, kita tunggu Pak John Lee untuk kembali. Mungkin sebelum kita bertanya lebih lanjut bagaimana membudidayakan pepaya, saya ingin tanya ke Pak Dr. Hukom ya. Ini pepaya ini di lokasi seperti apa, suhu seperti apa, pH tanah seperti apa, curah hujan, kelembapan. Mungkin apa syarat-syaratnya untuk bisa menanam atau bercocok tanam pepaya? Silakan Pak Dr. Hukom. Ya, terima kasih
Pak Siboro. Jadi untuk tanaman pepaya ini membutuhkan persyaratan-persyaratan karena tanaman pepaya ini memiliki bunga ada 3 jenis. Jadi tentunya dia memiliki persyaratan-persyaratan budidaya. Jadi ketinggian tempat itu berkisar antara dataran rendah sampai paling tinggi 1.000 meter dari permukaan laut. Halo, kedengaran ya Pak? Kedengaran Pak Dr. Hukom, silakan terus. Iya, karena di sini lagi hujan deras juga. Iya, masih kedengaran. Jadi budidaya tanaman pepaya yang ada juga yang dilakukan di atas 1.500 sampai 2.000 meter dari permukaan laut, tetapi produksinya kurang maksimal, teristimewa rasanya. Yang sangat optimal itu adalah ketinggian dari 300 sampai dengan 700 meter dari permukaan laut. Itu bisa mendapatkan produktivitas dan kualitas hasil yang baik. Untuk jenis tanaman pepaya membutuhkan sinar matahari yang full, kemudian jenis tanah yang memang agak sedikit gembur dengan tingkat reaksi pH tanahnya berkisar netral 6,5 sampai 7. Suhu yang dibutuhkan itu bisa 22 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian curah hujan yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini berkisar antara 1.500 sampai dengan 2.000 mm per tahun. Dan ini tergantung dari daerah karena ada mengalami perubahan-perubahan iklim. Jadi ini tergantung dari teknik pelaksanaan budidaya pada daerah di mana kegiatan bercocok tanam pepaya ini dilaksanakan. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai syarat tumbuh. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Jadi saya kira Pak John Lee di Manokwari ya, ini ketinggian tanahnya, ya betul. Ya ketinggian tanah dan lain-lain sesuai ya untuk pepaya Pak ya? Ya, untuk amban 100 meter di atas permukaan laut cocok saja. Iya. Kemudian yang lainnya seperti pH tanahnya dan kelembapan dan lain-lain sesuai ya? Jadi sesuai. Nah mungkin sebelum kita lebih lanjut bicara tentang budidaya, saya mau tanya Prof. Daniel ya. Kira-kira dari sisi pasar Prof, seperti apa mutu fisik atau kimia yang diperlukan atau dicari dan daya tarik bentuk warna dari produk pepaya ini seperti apa? Mungkin Prof. Daniel bisa ceritakan sedikit. Sehingga ketika kita menanam, apa yang kita harus perhatikan? Baik, jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Hukom bahwa ketinggian ya dari permukaan laut maupun unsur hara dan juga pH itu akan berpengaruh terhadap mutu hasil pertanian. Jadi untuk pepaya itu yang menjadi daya tarik pertama warna ya, warnanya mesti seragam, meragam ya. Kuning keoranyean warna kulit. Jadi kemudian dia pada waktu dijual masih terasa seperti firm ya, kejal begitu, tidak lembek ya, pada waktu dipegang tidak lembek dan kemudian mempunyai aroma khas pepaya. Dan tentu saja tadi ada mutu ya, mutu kimianya yaitu rasa kandungan gula karena pepaya ini manis, dan juga ada kandungan asam malat dan asam citrat ya, asam citrat yang membuat cita rasa khas pepaya, dan ini yang akan menentukan. Jadi orang kalau melihat pepaya dia akan melihat pertama kali warna, kemudian bentuk ya. Tadi kalau pepaya mestinya memanjang karena itu ciri khasnya,
bukan lonjong seperti pepaya Bangkok atau besar sekali begitu ya. Dipegang ya dan kemudian dicium ya, itu akan menentukan mutu ya. Jadi kalau orang membeli, itulah ciri-ciri mutu, dan tentu saja diharapkan ukurannya seragam. Jadi kalau orang menjual seragam grade A misalnya besarnya, jadi kalau penjual tentu dia akan mengatur seperti itu untuk memudahkan penjualan dan untuk juga memudahkan promosi akan produk-produknya. Baik. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Prof. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika kita bicara tentang panen ya. Pak John Lee, mungkin kembali ke Pak John Lee. Ini sudah sejak 2008 ya Pak John Lee menanam pepaya ini. Dapat dari mana Pak bibitnya? Kalau pepaya California bibitnya beli dari toko pertanian. Toko pertanian ya. Kalau pepaya Bangkoknya itu memang sudah peninggalan lama di Manokwari, kemudian kita kembangkan terus. Jadi kalau menurut cerita yang pepaya Bangkok di Manokwari itu ya katanya itu dari peninggalan Belanda dulu. Oke. Kemudian ditanam dan masih bertahan sampai sekarang. Oke. Ini bijinya ketika mau ditanam diapakan Pak John Lee? Langsung ditanam atau direndam dulu atau seperti apa? Kalau untuk ditanam dalam bentuk biji direndam dulu semalam ya, kemudian ada biji yang mengendap, ada yang terapung. Yang mengendap itu yang kita simpan di kain yang basah kemudian ditutup, dan dalam tempo 2-3 hari kemudian kita bisa buka lagi, sudah mulai muncul tunas-tunas kecil, kemudian kita pindahkan ke polybag. Oh, jadi disemai di polybag ya Pak John Lee ya? Ada rapat. Ya, kelihatannya terputus lagi mungkin ya. Tadi sempat kita dengarkan mengenai bunga jantan, bunga betina, bunga sempurna. Ini apa pengaruhnya? Mungkin Pak Dokter Hukum bisa ceritakan. Ini karena di pepaya ini katanya kalau bunga jantan tidak menghasilkan buah. Seperti apa ini? Klasifikasinya dan bagaimana kita melihat ketika menanam? Boleh Pak Dokter Hukum bisa jelaskan sedikit mulai bunga jantan, bunga betina, bunga sempurna ya? Iya, terima kasih Pak Siboro. Jadi inti keberhasilan dari usaha tanaman pepaya ini kita harus pandai atau bisa untuk melihat jenis bunga dari tanaman pepaya, karena ada 3 jenis bunga, yaitu ada bunga betina. Nah, bunga betina ini memang dia bisa menghasilkan buah, jadi memiliki bakal buah yang berbentuk bulat tapi tidak memiliki benang sari, hingga dia nanti perlu adakan perkawinan dengan mendapatkan jenis benang sari dari tanaman lain. Kemudian yang kedua itu jenis bunga yang sempurna. Nah, bunga sempurna ini ada beberapa jenis. Jadi yang pertama ada bunga yang memang jenis elongata, itu yang nanti dia memang memiliki benang sari dan bakal buah, dan nanti akan menghasilkan buah yang bentuk loncong. Nah, ini bisa dilihat dari bakal buahnya juga bentuk loncong. Nah, kemudian bunga yang sempurna jenis elongat ini banyak terbentuk pada musim hujan. Sedangkan yang kedua bunga sempurna tipe Petandria itu dia mengandung bakal buah dan juga benang sari, cuma bentuknya agak bulat atau bulat telur, tetapi terdapat jalur. Saya lihat Pak Joni punya tadi ada buah model itu. Jadi nanti mendapatkan buah yang bentuknya bulat, tapi ada jalur pada tepi buahnya itu. Kemudian yang ketiga adalah bunga antara. Nah, bunga antara ini juga mengandung bakal buah dan juga benang sari, tetapi
dia ada terjadi lekukan pada bakal buahnya dan pada bentuk putiknya itu agak sedikit tidak beraturan, sehingga waktu menghasilkan buah itu bentuk buahnya agak sedikit berkerut, karena bakal buahnya berkerut itu berkembang terus dan menghasilkan buah nanti modelnya seperti bentuk buah pisang. Untuk bunga Petandria dan bunga Antara ini pada musim hujan biasanya banyak terbentuk pada musim kemarau. Sedangkan bunga elongate itu pada musim hujan. Kemudian yang ketiga untuk keempat bunga sempurna itu bentuknya bunga rudimenter. Itu bentuknya memang agak sedikit kerucut, tidak memiliki bakal buah, dan ini tidak akan bisa menjadi buah pada akhirnya. Nah, kemudian bunga jantan berikutnya, bunga jantan itu ciri-cirinya jadi tidak memiliki bakal buah dan modelnya sama seperti rudimenter, dan nanti tidak akan menjadi dia biasanya bertangkai panjang, beda dengan bunga jantan dan bunga rudimenter pada jenis yang sempurna. Kalau jenis sempurna tangkainya pendek, sedangkan bunga jantan itu tangkainya panjang dan bergerombol. Itu dan pada ujung rangkaiannya itu biasanya terdapat juga ada bunga sempurna yang kelak akan menjadi buah juga. Nah, yang disebut dengan tapi buahnya bulat kecil-kecil. Itu yang disebut dengan pepaya gandul itu. Nah, ini dari 3 jenis bunga, tapi nanti biasanya di lapangan itu terjadi segregasi dari sifat-sifat gen. Nah, sehingga pada waktu proses pembibitan untuk pemindahan atau transplanting ke lapangan, kita harus mengenal jenis bunga apa yang akan kita mau pakai, karena nanti akan terjadi buah yang bisa dimakan dan dijual untuk komersil, dan juga ada terjadi bunga yang memang bisa dikomersil juga dimakan sebagai sayuran, dan juga ada buah-buah kecil yang memang dibuat seperti untuk salad ya. Manisan dari pepaya gandul itu, dan harganya tinggi sekali. Iya. Baik. Mungkin seperti itu, Pak ya. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Nah, mungkin dengan situasi seperti ini, apa yang Pak John Lee lakukan ini untuk menseleksi mana yang mau dikembangkan atau seperti apa? Terkait bunga jantan, bunga betina, dan bunga sempurna ini. Apakah ketika dari bibit belum ketahuan kan Pak John Lee ya, bagaimana mensiasatinya? Iya, selama ini pengalaman saya dari bibit itu saya mengambil bagian tengah saja. Jadi setelah dibelah, ujungnya dilepas, kemudian ujung bawahnya dilepas, kita ambil bagian tengahnya. Itu untuk pepaya Bangkok. Kalau pepaya California langsung membuat stek saja, membuat cangkok. Karena kalau kita cangkok sudah pasti bahwa hasil cangkokan itu dari induk yang buah sempurna. Seperti itu Pak Guntur. Boleh dijelaskan sedikit bagaimana cara mencangkoknya Pak untuk pepaya California tadi? Ya, untuk pepaya California itu setelah cabangnya itu sudah terbentuk sekitar 30 cm sampai 50 cm, kemudian kita iris mengarah ke bagian tengah pada ujung bawahnya, lalu pada waktu sudah diiris sampai ke bagian tengah, kita coba dorong sedikit untuk dibuka jangan sampai patah, kemudian diganjal dengan batang ranting sehingga tidak akan ketemu lagi antara sisi yang terbelah yang membentuk seperti mulut. Lalu kita bungkus dengan plastik yang berisi pupuk dan diikat erat. Setelah 40 hari kita lihat kembali sudah berakar, sudah waktunya kita pindahkan ke polybag. Baik. Seperti itu Pak. Jadi kalau untuk pepaya California hampir pasti bisa dapat bunga yang sempurna Pak ya dengan display tadi. Karena dari awal induknya kita sudah tahu bahwa
dia menghasilkan buah sempurna, jadi kita pertahankan seperti itu. Oke. Jadi tadi Pak John Lee sampaikan media penyemaiannya di polybag ya? Iya, di polybag. Kemudian media setelah dilepas dari cangkokan, kita tanam ke polybag. Oke, kapan dipindahkan ke media tanam, Pak? Media tanamnya apa? Dibuat bedeng atau seperti apa? Ada di bedengan, ada yang di pot. Karena banyak peminat yang memesan bibit pepaya California yang ada di polybag, tapi ada juga yang pesan langsung lewat pot. Tapi yang di pot itu syaratnya sudah berbuah dulu, kemudian mereka memesan, kemudian membelinya. Jadi itu bisa sampai panen di pot, Pak ya? Iya, sampai panen di pot. Ya. Dalam gambar-gambar itu ada yang sudah di pot. Untuk pepaya Bangkok dan juga itu bisa di pot? Kalau pepaya Bangkok, saya tidak tanam di pot, tapi California karena memang bentuknya tidak terlalu tinggi dan perawatannya sudah sangat pasti hasilnya bagus karena memang induknya yang sudah kita pastikan induk yang sempurna. Oke, boleh diceritakan perawatan dan pemupukannya Pak John Lee? Apa yang dilakukan? Ya. Apakah pakai pupuk? Kalau untuk pemupukan saya menggunakan pupuk kompos yang dibuat sendiri. Ya. Menggunakan sisa-sisa dapur, sampah-sampah dapur, kemudian daun dan rumput-rumput yang kering, kemudian kita campur dengan sekam kayu yang ada pupuk kandangnya, lalu kita campur dengan EM4, ya sehingga mudah untuk bisa dirombak. Hanya dalam tempo 40 hari sudah terbentuk pupuk kompos, dan itu yang kita pakai untuk polybag. Baik, jadi selama 8 bulan sampai panen, berapa kali pemupukan yang dilakukan, Pak? Biasa tiap 2 bulan kita melakukan pemupukan, dan kalau di pot kita bongkar lagi, kemudian isi pupuk yang baru. Jadi bongkar kemudian isi pupuk yang baru, sehingga buahnya tetap stabil. Gitu. Ya, melihat buah yang lumayan besar tadi dan menarik ya. Mungkin saya ingin minta tanggapan Dr. Hukom ya. Apakah ini terlihatnya sepertinya haranya sudah cukup baik ya Pak Dr. Hukom ya? Ada mungkin masukan lain untuk supaya bagaimana hara untuk tanaman pepaya ini lebih maksimal, khususnya untuk buah? Iya, jadi teknik budidaya yang dilaksanakan oleh Pak John Lee kelihatannya sudah bagus. Cuma kita perlu ketahui bahwa kalau penanaman pepaya ini kan harus melalui seleksi bibit. Tadi sudah dijelaskan, oke. Kemudian ditanam pada lahan. Nah ini bisa lahan pekarangan sebagai penghobi. Kalau itu untuk cuma skala kecil, tapi bisa mendapatkan untung dari situ. Tapi kalau dalam skala yang besar, luas untuk bisnis, berarti kita sudah punya manajemen yang baik, yaitu mulai dari tahap pembibitan. Jadi entah itu benih berasal dari yang dibeli dari toko, ataukah itu dibuat benih sendiri dengan seleksi. Nah, kita sudah harus semai 1 bulan, kemudian masuk ke tahap 2 bulan, kita sudah bisa tahu jenis apa yang akan ditanam, apa ini jantan atau ini betina atau sempurna, karena jantan tidak akan menghasilkan buah, tapi betina dan sempurna akan menghasilkan buah. Tergantung dari serbuk sari, proses polinasinya. Karena nanti akan mendapatkan buah yang bulat, itu biasanya yang betina. Yang buah bulat itu betina, sedangkan yang untuk sempurna itu variasi. Ada yang loncong panjang seperti yang ditunjukkan oleh Pak John Lee, kemudian ada yang bulat, yang juga seperti yang ditunjukkan oleh California itu. Kemudian ada yang memang kisut itu, yang bentuknya lekuk. Nah, ini semua tergantung dari kondisi musim. Kondisi musim itu biasanya tergantung dari air.
jadi curah hujan, dan curah hujan itu sangat menentukan kelarutan nutrisi yang nanti untuk bisa merangsang proses pembentukan jenis bunga maupun sampai dengan terbentuk buah dan kualitas daripada buah itu sendiri. Nah, untuk proses pembibitan sudah harus tahu, lalu mungkin dibuat lubang tanam dengan jarak 2,5 kali 2,5 atau 3 kali 3 di lapangan, entah itu tanpa buat bedengan ataukah dengan sistem pembuatan lubang tanam tapi dengan ukuran yang seragam untuk mendapatkan populasi yang maksimal per hektar. Nah, biasanya lubang tanam dibuat rata-rata sama karena jenis tanaman pepayanya punya habitusnya mirip semua. Jadi dengan jarak 3 kali 3 atau 2,5 kali 3 meter untuk lubang, ukuran lubangnya 60 kali 60 kali 50, dalamnya 50 atau 40 kali 40 kali 50 itu dibuat, lalu tanahnya dikeluarkan, kemudian yang bagian atas topsoilnya dipindahkan, yang bagian bawahnya dipindahkan tempat terpisah, kemudian itu biasanya dibiarkan dulu supaya tanahnya mengalami reaksi yang netral sekitar 1-2 minggu, lalu dicampur dengan pupuk kandang. Untuk proses transplanting itu dicampur dengan pupuk kandang, per lubang itu ya sekitar 15-20 kilogram per lubang tanam, kemudian nanti ditambah dengan pupuk NPK bisa, jadi perbandingan urea, TSP, KCl itu untuk transplanting awal itu ya kita bisa pakai ya 20 atau 15 gram urea, 50 gram TSP dan 25 gram KCl, biasanya itu ditaruh di situ dicampur dengan pupuk kandang tadi, lalu diadakan penanaman, penutupan dengan teknik topsoilnya diisi duluan, baru yang tanah yang dari bagian bawah ditutup di atas pas pada pangkal leher batang itu supaya tanamannya kuat dibuat ini. Nah, nanti pada masuk sudah tanam 1 bulan, masuk pada 3-4 bulan itu sudah mulai kelihatan bunga, dan itu sudah bisa tahu bahwa jenis ini apa, bulat, lonjong, ataukah gandul. Tapi biasanya itu sudah diseleksi pada tahap pembibitan, sehingga nanti tidak kita rugi untuk proses penyulaman lagi. Jadi kita sudah harapkan yang masuk itu adalah yang memang siap untuk nanti bisa mendapatkan hasil untuk dijual di pasar. Baik. Nah, nanti beberapa tahap untuk pemupukan itu, karena pepaya ini kan dia mengalami pertumbuhan vegetatif awal, kemudian nanti pada masuk 3-4 bulan itu dia mengalami fase reproduktif, lalu nanti ke depannya itu nanti variasi bunga juga muncul. Jadi kita harus bisa memberikan pupuk atau makanan yang memang bisa merangsang pertumbuhan vegetatif, bisa merangsang pertumbuhan stimulasi bunga yang memang mendapatkan bunga yang memang sempurna, dan sempurna yang dimaksudkan adalah sempurna yang elongate. Kemudian yang berikutnya untuk pembesaran buah dan untuk membentuk cita rasa dari buah supaya buah itu memiliki cita rasa yang memang betul-betul enak sesuai dengan sifat aslinya. Jadi ini tergantung dari nutrisi. Iya. Baik. Dan jumlah nutrisi. Nah, kenapa sampai nanti terbentuk bunga-bunga dan buah-buah yang tidak memiliki kepada elongate tadi? Itu karena memang terkait dengan ketersediaan nutrisi di dalam tanah. Baik. Ini biasanya seperti itu. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Dr. Hukom. Baik, pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan sampaikan melalui call center, bisa melalui YouTube chat, YouTube Live, chat di YouTube Live, maupun chat di Facebook Live. Sebelum kita melanjut, kita akan nanti membahas pengolahan produk pertanian. Kita akan lihat dulu yang satu ini.
Para peneliti dari Studi Kesehatan Adventist bertanya-tanya, dapatkah pola makan vegetarian memenuhi kebutuhan vitamin D yang cukup, yang pada umumnya ditemukan di produk-produk hewani? Menariknya tidak ada perbedaan nyata dalam kadar vitamin D berdasarkan pola makan. Para peneliti malah menemukan bahwa orang-orang dengan kadar vitamin D tinggi adalah mereka yang menghabiskan cukup waktu di bawah sinar matahari. Dengan cara yang aman dan rutin, pemaparan diri di bawah sinar matahari tampaknya merupakan cara yang terbaik untuk mendapatkan vitamin D. Waktu rutin di bawah sinar matahari adalah keuntungan abadi lainnya. Pemirsa, sebelum kita kembali nanti mendiskusikan tentang budidaya, pemupukan, hama, bahkan pemanenan, saya tertarik untuk membicarakan kira-kira bisa diolah jadi apa ini hasil dari buah pepaya ini. Selain dimakan segar, tentunya bisa diolah menjadi berbagai produk yang bisa dipakai. Dr. Meiti, mungkin boleh sampaikan kira-kira bisa diolah apa saja untuk buah pepaya ini. Silakan Dr. Meiti. Suaranya masih bisa di-unmute mungkin? Ya. Bisa di-unmute? Ya, terima kasih Pak. Ya. Bisa dengar? Bisa. Ya, silakan. Oh, bisa ya. diolah apa saja? Iya, jadi pepaya itu ternyata bisa diolah menjadi beberapa produk olahan, antara lain selai pepaya, saus pepaya seperti untuk pengganti saus tomat, kemudian sambal pepaya, juga manisan pepaya, dan lain-lain. Wah, luar biasa ya. Sambal pun bisa ya, Dr. Meiti ya. Bisa jadi sambal ya? Iya. Oh. Iya. Baik, ini Dr. Meiti sudah menyiapkan atau bahkan sudah membuat selai pepaya ya. Jadi dan beliau sudah menyiapkan sebuah video. Kita lihat bagaimana Dr. Meiti membuat selai pepaya. Silakan. Iya, jadi untuk membuat selai pepaya dibutuhkan buah pepaya, kemudian bahan tambahannya yaitu gula pasir, sepotong kayu manis, dan air jeruk nipis. Nah, ini buah pepaya kurang lebih 1 kilo. Buah pepaya 1 kilogram membutuhkan gula pasir 25% atau 250 gram, sepotong kayu manis, dan air perasan jeruk nipis dari 1 buah jeruk nipis. Ya, jadi setelah buah pepaya itu dikupas, dibersihkan dan dikeluarkan bijinya, maka dipotong-potong dan dihaluskan dengan cara diparut. Ya, jadi selain diparut, dapat juga buahnya di blender untuk dihaluskan. Setelah dihaluskan, buah pepayanya atau sari buah pepaya itu diletakkan di wajan, kemudian ditambah kayu manis, gula pasir, dan air jeruk nipis. Kemudian diaduk. Setelah bubur buah pepaya diaduk kurang lebih 10 menit, maka bubur buah tersebut telah menjadi selai pepaya. Dengan demikian siap untuk didinginkan. Selanjutnya akan dikemas. Kompornya dimatikan. Ya, jadi ini selai buah pepayanya telah siap dan akan dimasukkan di kemasan, botol kemasan. Jadi dari 1 kilogram buah pepaya tadi dihasilkan selai pepaya sebanyak 2 botol dengan berat per botol adalah 250 gram. Demikianlah cara pengolahan buah pepaya menjadi selai pepaya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Baik,
Terima kasih Dr. Meti yang sudah memberikan video bagaimana membuat selai pepaya. Ini perlu berapa lama ini membuatnya ini? Nggak sampai 1 jam ya Dr. Meti ya? Ya, hanya kira-kira 10 menit. Wah loh. Pak, untuk yang beratnya sekitar 1 kilogram tadi. Wah, cepat sekali ya. Jadi artinya bisa dibuat di rumah tangga masing-masing ya? Di rumah masing-masing? Iya. Baik. Tahan berapa lama itu, Dok Meti? Untuk Ya, kalau tidak pakai pengawet, gula pasir itu sebenarnya juga merupakan pengawet. Ya, tetapi kita tahu bahwa kalau tidak pakai pengawet berarti dia tidak bisa tahan di suhu ruang terlalu lama, tetapi bisa di dalam ruang pendingin atau kulkas. Nah, itu bisa bertahan cukup lama, berbulan-bulan. Tetapi kalau misalnya kita mau menjadikan selai pepaya ini sebagai produk komersial, berarti kita harus pakai pengawet. Dan kalau pakai pengawet ya bisa bertahan sekitar 6 bulan. Baik, jadi kalau ingin menjadi industri rumah tangga, ya mungkin bisa memakai pengawet yang diizinkan ya, begitu Dr. Meti ya? Iya. Jadi dan itu ada pengawet-pengawet yang diizinkan ya. Ini sebaiknya bahan pepayanya ini grade A atau boleh yang tidak lolos untuk dijual ke pasar atau bagaimana, Dr. Meti? Ya, kalau kita mau sehat, tentu yang memang masih berkualitas lah. Yang sudah afkir ya tidak disarankan untuk dibuat selai. Ya, tapi mungkin grade B dan grade C boleh ya, mungkin. Jadi seperti Pak John Lee katanya kan menjual ke restoran, ke hotel, grade A-nya, tapi grade B dan C-nya boleh dibuat selai pepaya. Mungkin kira-kira gitu ya, Dr. Meti? Kalau tanya ke saya tidak sarankan itu. Harus karena grade janganlah ya? Kita harus yang berkualitas. Baik. Jadi ini maksudnya bukan dia sudah turun grade baru dijual, tetapi artinya dia itu punya hasil panennya berlebihan sehingga ya mungkin daripada tidak laku di pasaran kita buat menjadi selai dan itu pasti harganya lebih mahal dari buah segar. Kira-kira gitu, Pak. Baik. Dibanding selai-selai yang lain, ya selai stroberi atau yang lain, apa keunggulan selai pepaya ini dari sisi komponennya atau nutrisinya? Ada keunggulan dibanding stroberi atau blackberry? Terima kasih, Pak. Kalau dari keunggulan itu dia kaya vitamin A. Dia kaya vitamin A. Kemudian kaya juga vitamin B, kaya vitamin C, kaya mineral seperti kalsium, fosfor, kalium juga itu ada pada pepaya. Jadi ya cukup dia punya kandungan gizinya sehingga pasti dia bermanfaat untuk kesehatan juga. Oke. Mungkin dari sisi teknologi pengolahan atau ada masukan lain dari Prof. Daniel mungkin terkait dengan selai pepaya ini? Baik, jadi tadi memang bukan buah yang tidak laku yang kita buat ini. Pertama memang kalau overproduksi. Kedua juga tadi buah yang tidak lewat standar mutu. Standar mutu misalnya kalau buah maunya diameternya kalau buah pepaya California itu sekitar 10 ke 15 cm ya. Nah, kalau itu kecil itu biasanya harga kalau dijual itu harganya lebih rendah. Walaupun rasanya kalau dimakan sama saja. Ya. Nah, jadi ini biasanya kalau dijual di pasar di rak itu yang besar tadi 10-15 cm itu ya, itu disebut grade A. Kalau yang kecil-kecil 5 sampai 7,5 cm begitu ya, itu disebut grade B begitu ya. Ya, jadi yang kecil-kecil ini tapi kalau dimakan sebetulnya sama saja, kandungan gizinya sama saja ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk buat selai atau apa daripada harganya murah tapi bisa kalau kita olah dia menjadi bisa lebih tinggi harganya seperti kata Ibu Meti ya. Nah, jadi hal seperti satu hal lagi tadi misalnya kalau buah pepaya ini tadi saya lupa ada bercak ya, bercak pada waktu panen atau apa ada goresan ya, itu juga mempengaruhi mutu ya. Sebetulnya ini hanya dari sisi penampakan ya.
kalau kita kupas isinya sama. pepayanya, rasanya sama saja sebetulnya ya. Satu hal lagi yang ini kulit pepaya. Ya. Kulit pepaya ini kalau diambil yang mulus, itu dia mempunyai phytoestrogen. Baik bagi ibu-ibu yang sudah menopause ya. Jadi dia punya estrogen alami. Jadi ini tadi bukan hanya untuk, jadi tadi kalau kita buat selai daging buahnya, kulitnya bisa digunakan untuk ini. Jadi istri saya dia sengaja beli pepaya. Jadi kalau saya makan daging buahnya, kulitnya dia yang makan. Begitu. Jadi berguna semua ya, Prof ya. Iya. Baik, terima kasih Prof Daniel. Pak John Lee, mungkin ini ide yang baik ya. Apakah sudah pernah buat selai pepaya, Pak John Lee, atau belum pernah? Belum pernah karena kebanyakan konsumen meminta dalam bentuk segar. Oke. Lalu kalau grade-nya itu berdasarkan ukuran. Kalau ukuran yang sudah besar ya kita anggap itu grade A, yang sedang itu grade B, kemudian yang kecil grade C. Baik. Dan semua grade itu laku di pasaran sesuai dengan kemampuan konsumen. Baik. Ada konsumen yang barangkali di rumahnya hanya 2 orang, dia hanya membutuhkan yang ukuran kecil. Tapi ada yang anggota keluarganya banyak, dia butuh 2-3 buah untuk dikonsumsi. Baik, ya Seperti karena itu. pepaya ini bisa sudah menjadi makanan sehari-hari ya. Baik, kita kembali ke budidaya Pak John Lee. Apakah menurut Pak John Lee perawatan pepaya ini termasuk yang gampang atau apa yang harus diperhatikan dalam perawatan? Ya, silakan Pak John Lee. Halo? Ya, silakan, kedengaran. Ya. Kalau perawatan pepaya itu sebetulnya tidak terlalu rumit. Yang penting bagian bawah pohon itu benar-benar bersih. Ya. Kemudian pemupukan itu harus dilakukan secara teratur. Ya. Dan masalah yang saya hadapi hanya berhadapan dengan kutu putih, ya, kutu putih. Ini jadi Ya, yang dihadapi kutu putih ya? Ya, betul. Nah, apa yang dilakukan Pak John Lee untuk menangani saya kutu putih biasanya menggunakan air sabun rinso kemudian disemprot. Dan kalau juga hujan deras terus-menerus, pada akhirnya kutu putih itu hilang juga. Itu pengalaman selama ini. Secara alamiah ya. Mungkin ada masukan dari Dr. Johanna terkait dengan kutu putih ini atau hama lainnya. Hama apa saja yang biasanya ada di pepaya? Hama atau penyakit apa? Silakan Dr. Johanna. Terima kasih Pak Siboro. Biasanya itu di pepaya itu ada seperti tadi Pak John Lee katakan bahwa ada kutu putih, kemudian itu ada juga tungau. Ya, silakan terus. Bisa dengar suara saya? Bisa Dr. Johanna, silakan. Baik, saya lanjutkan. Ya, biasanya itu kutu putih seperti apa yang sudah dikatakan Pak John Lee. Kemudian ada juga jenis apit. Apit ini biasanya menyerang pepaya dan menyebabkan nanti dia sebagai faktor virus pada tanaman pepaya. Nah, kemudian ada tungau juga. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Pak John Lee itu sudah betul bahwa kita menghindari penggunaan pestisida karena produk yang kita akan konsumsi itu langsung. Jadi sebaiknya menghindari penggunaan pestisida yang berlebihan. Dalam hal ini pestisida sintetik. Jadi Pak John Lee sudah menggunakan air sabun, kemudian disemprot. Nanti kalau dapat juga untuk hama-hama itu bisa digunakan bawang putih Pak John Lee, nanti di 2 siung ditumbuk halus, kemudian dicampur dengan air, didiamkan 1 malam, 24 jam, kemudian disaring, ditambahkan lagi air dengan volume 1:9, kemudian ditambahkan lagi dengan deterjen, baru disemprotkan pada kutu-kutu itu atau apit itu. Baik. Nah, penyakit yang paling berbahaya di pepaya ini ada
beberapa, tetapi yang paling berbahaya sekali ada 3 yang paling berbahaya, yaitu busuk akar dan busuk pangkal buah, pangkal batang. Nah, ini yang disebabkan oleh jamur, sehingga harus kita memperhatikan, karena kalau sampai terjadi penyerangan dari jamur ini akan menyebabkan buah-buah gugur, kemudian batang akan membusuk dan tanaman akan mati. Nah, yang kedua itu bakteri, yang disebabkan oleh bakteri. Gejalanya hampir mirip-mirip. Dan yang ketiga itu yang disebabkan oleh virus. Nah, kalau virus ini tanaman akan daunnya menyempit, kemudian akan menjadi kuning dan produksinya pasti akan menurun. Nanti tanamannya itu kerdil. Baik. Nah, saya tambahkan sedikit lagi tentang kutu putih itu. Terkadang pada serangan kutu putih yang meningkat tinggi, itu orang menyangka bahwa itu adalah jamur. Nah, itu hanya merupakan munculnya penyakit sekunder apabila kutu putih itu menyerang cukup hebat. Nah, untuk menghindarinya, seperti tadi Pak Joni sudah lakukan, itu sudah benar, dan harus dilakukan pengendalian secara organik. Baik. Saya kira dari saya demikian, Baik, Pak. terima kasih Dr. Johanna. Saya kebetulan ada 2 pohon California di rumah ya. Itu tiba-tiba daunnya menguning. Itu karena virus? Karena tergantung, Pak. Saya mesti lihat dulu. Oh, mesti lihat. Kemungkinan virus ya, cepat sekali menguning. Tidak selamanya daun layu itu kuning itu disebabkan oleh virus. Virus ya. Nah, kita harus periksa akarnya dulu, jangan sampai akarnya sudah membusuk. Nah, baru kita identifikasi apakah itu jamur atau bakteri. Baik. Makasih, Pak. Baik, Pak John Lee. Jadi hanya kutu putih yang dihadapi selama ini? Ya, benar. Itu saja yang dihadapi selama ini. Tidak terlalu masalah ya. Baik, sebelum kita lanjut, sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari Rile Silalahi ya. Pertanyaan beliau adalah mau tanya, mengapa tiba-tiba daun pepaya saya bagian atas menjadi mengering dan akhirnya mati, padahal buahnya masih banyak. Mungkin boleh bantu Dr. Johanna. Tiba-tiba daun bagian atas mengering dan akhirnya mati, padahal buahnya masih banyak. Ya. Daun bagian atas itu bagian mulai dari pucuk atau di bagian keberapa? Kelihatannya bagian pucuk ini, ya, mengering. Nah, itu kita harus perhatikan apakah di situ ada hama atau tidak. Karena hama itu dia menyerap, mengisap. Dia mengisap sehingga sari makanan di bagian situ akan terkuras habis dan bagian itu akan mengering. Nah, jadi kita harus perhatikan dulu apakah ada hama atau tidak di bagian pucuk itu. Kira-kira gitu, Pak. Oke, baik. Jadi memang harus diperhatikan ya. Jadi mungkin bagi para pemirsa yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa nanti sampaikan nomor WhatsApp grupnya. Ada WhatsApp grup yang memang khusus bisa membahas ini dari Kamu Bisa. Jadi kita bisa, kalau fotonya dikirim, mungkin Dr. Johanna akan lebih mudah untuk bisa menjawabnya. Ada pertanyaan berikut dari Blessy Velio. Apa bedanya pepaya yang disemprot bahan kimia dan pepaya yang masak pohon? Ini kelihatannya disemprot bahan kimia ini karena pupuk atau karena insektisida ya. Mungkin Dokter Hukom bisa menjawab. Apa bedanya pepaya yang disemprot bahan kimia dan pepaya yang masak di pohon? Ya, jadi yang dimaksudkan dengan semprot bahan kimia ini barangkali menggunakan bahan untuk perangsang masak, seperti penyemprotan karbit, seperti itu. Ya. Barangkali seperti itu yang saya tangkap. Jadi beda kalau yang masak matang itu memang kualitasnya bagus, teristimewa rasa, aroma, kandungan
kandungan vitaminnya tetap awet dan tinggi. Tetapi kalau yang masak diberikan dengan perlakuan bahan kimia seperti karbit, nah itu biasanya dipetik masih mentah, udah matang tapi masih mentah, cuma mempercepat masak karena ini biasanya untuk perdagangan atau komersil untuk jarak jauh. Nah biasanya seperti itu. Daging buahnya pertama berpengaruh terhadap warna daging buahnya itu pucat, kemudian strukturnya rasanya tidak enak. Ya seperti itu, bedanya seperti itu. Jadi lebih baik orang cenderung untuk makan yang matang di pohon. Lebih baik yang alamiah ya, Dokter Hukom ya? Ya, yang alamiah. Baik, kita mungkin sekarang bicara soal panen ya, Pak John Lee. Apa tanda-tandanya Pak John Lee sudah siap memanen? Langsung kelihatan dari perubahan warna buah. Warna buah ya? Jadi yang sudah matang itu yang matang sudah mulai menguning, dan setelah dia menguning langsung kita petik. Karena kalau kita perlambat lagi akan ada lecet-lecet yang secara alami. Dan itu tidak akan mungkin terjual. Jadi pada waktu dia matang langsung kita petik. Kemudian kita kemas dia untuk bisa dijual. Lebih baik lebih matang atau lebih baik agak kurang matang, Pak John Lee? Karena ada yang mengatakan terutama untuk pasar yang jauh, lebih baik di bawah 5% warna kulit buah kuningnya sudah siap dipanen. Menurut pengalaman Pak John Lee bagaimana? Kalau selama ini di setiap pohon itu ada yang matang, ada yang sudah masak. Kita panen 1 minggu 1 kali, jadi konsumen tinggal memilih saja. Karena kalau di display di depan rumah, konsumen yang datang kemudian membeli. Kalau yang matang itu yang dibawa ke supermarket. Kemudian ada juga yang pakai online. Jadi lewat Facebook kita ambil gambarnya, kemudian nanti konsumen akan menentukan sendiri yang mana yang akan dibeli. Baik. Seperti itu, Pak Kom. Boleh tahu kalau harga pasar atau harga jual di Manokwari berapa, Pak John Lee? Kebetulan kalau di Manokwari relatif mahal. Kalau yang pepaya Bangkok yang ukuran grade A itu sekitar 20 sampai 30 ribu satu buah. Baik. Kalau grade B itu sekitar 15 sampai 20 ribu, dan grade C itu ya sekitar 10 ribuan. Satu buah itu kira-kira tidak ada masalah buat konsumen. Ya. Satu buah itu kira-kira 1-2 kilo. Ya. Kalau untuk yang pepaya Bangkok itu sekitar 2 kiloan. 2 kilo ya? Beratnya itu. Kalau pepaya California yang grade A itu cukup berat ya. Jadi di dalam gambar yang tadi sudah ditayangkan ada California yang grade A yang cukup besar. Dan untuk sementara ini itu yang lebih banyak diminati oleh konsumen. Oke. Pepaya California. Tadi Pak John Lee mengatakan kira-kira 80 pohon ya. Satu pohon kira-kira bisa menghasilkan berapa banyak buah dan berapa kilo ya kira-kira? Satu pohon. Dia berbuah secara bertahap. Kalau pepaya Bangkok itu satu kali berbuah sekitar 40-50 buah keluar sekaligus sampai panen. Kemudian menunggu lagi dia muncul bunga yang baru, dan ya sekitar 20-30 buah untuk kemudian dipanen habis. Dan sekitar 4 tahun sampai 5 tahun kemudian pepaya itu dia mulai patah karena sudah terlalu tinggi. Kalau sudah terlalu tinggi, buahnya yang berat, batangnya tidak mampu menopang, dia patah sendiri. Tapi kalau pepaya California relatif lebih tahan karena dia tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Baik, jadi kebanyakan kalau Pak John Lee ini pasarnya pasar lokal ya, tidak sampai keluar kota ya? Iya, pasar lokal. Baik, mungkin Prof. Di supermarket, kemudian supermarket dan di pasar-pasar pemesan. Jadi konsumen yang sudah menjadi pelanggan tetap itu biasanya kita siapkan bagi mereka. Ya, mungkin Prof. Daniel bisa memberikan masukan bagaimana kalau pasar luar kota ya, daya simpannya berapa hari kira-kira pepaya ini, dan apakah beratnya berkurang atau kemanisannya berkurang atau seperti apa, Prof? Baik, satu hal tadi yang perlu kita ketahui juga bahwa pepaya adalah buahnya buah klimakterik. Artinya dia
mengkonsumsi oksigen dengan cepat pada setelah panen. Ya, jadi buah klimakterik ini punya keistimewaan, dia bisa kita panen pada waktu tua, ya, mature gitu ya. Jadi setelah tua, kemudian dia akan matang. Ya, jadi untuk transportasi jarak jauh kita masih panen dia yang tua. Sedikit ada garis kuning ya, itu sudah cukup. Artinya sudah ada klorofil yang mati, ya, tinggal karotennya yang muncul. Jadi ini klorofil akan mati, beta karoten di kulit itu akan muncul. Jadi cukup tua. Jadi kemudian pepaya ini bisa kita perpanjang buahnya, perpanjang umurnya secara alami, yaitu sederhana sekali. Kita menggunakan aloe vera, lidah buaya ya, kita ekstrak cukup 1,5 sampai 2%, ya, dicampur dengan ekstrak daun pepaya, ya, sekitar 1-2%, campur ekstrak pepaya, dilarutkan dalam air sekitar 4 liter, kemudian buahnya dicelup aja, Pak, dicelup, diangkat. Nah, buah ini ya, tadi si ekstrak daun pepaya, mungkin Ibu Johanna bisa tambahkan, dia mempunyai sifat disebut biosilin, ya, antibakteri alami, dan juga ada papainnya di situ. Dan si lidah buaya akan menjadi pelapis, ya, melapis, membuat atau memperlambat proses respirasi dari buah ini. Ya, sehingga dia seolah-olah buah ini akan tidur. Kalau dia tidur, umurnya panjang, sehingga pada waktu sampai di tempat tujuan, dia masih agak kuning ya, tapi masih ada hijau-hijaunya. Ya, dan dengan ini dia bisa tahan sekitar 15 hari. Kalau yang tidak, biasanya antara 4 sampai 7 hari. Ya, jadi kalau misalnya dari Manokwari mau dikirim, kalau sudah nanti produksinya melimpah, mau dikirim ke Jayapura, ya bisa dilakukan seperti itu, ya. Dan yang kedua, bisa dibungkus juga dengan koran, karena dia tadi respirasinya tinggi ya, respirasi tinggi karena di klimakterik itu menghasilkan air. Air ini adalah tempat yang dicintai oleh bakteri dan jamur. Jadi kita lapis koran supaya dia bisa menyerap air, uap air yang muncul dengan ini ya. Dan tentu kalau untuk jarak jauh perlu kita beri lapis supaya pada waktu ada goncangan dalam perjalanan dia tidak cacat. Ya, nah kalau dia cacat, ya langsung lalat buah masuk, jamur masuk, ya. Jadi pada waktu panen itu mesti dijaga supaya tidak cacat dan dilapis sehingga dia bisa jarak jauh dan umurnya bisa relatif lama, gitu Pak. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Ini suatu hal yang menarik ya. 15 hari dia bisa tidur ya, oleh karena hal yang dilakukan tadi. Baik. Pemirsa, tidak terasa kita sudah 1 jam berdiskusi dan membahas tentang agribisnis pepaya, mulai dari budidaya sampai pada pengolahan, panen dan pengolahan. Kita harus akhiri segera episode ini, tapi namun sebelum kita akhiri, saya ingin minta pendapat singkat atau kesimpulan singkat dari masing-masing narasumber kita. Boleh mungkin Pak Dr. Hukom dulu yang pertama, ada yang ingin disampaikan? 1-2 kalimat untuk bagi kita para petani pepaya maupun yang berniat untuk bertani pepaya. Silakan Dr. Ya, terima kasih Pak Siboro. Jadi bertani pepaya ini merupakan satu tindakan budidaya yang memiliki prospek ke depan dalam hal mensuplai vitamin kepada masyarakat. Dan juga tidak sulit untuk melakukannya. Jadi saya sarankan ya mungkin budidaya pepaya ini dikembangkan terus. Ya. Harus cuma memperhatikan untuk syarat-syarat untuk penanaman itu supaya bisa mendapatkan hasil yang baik dengan sumbangan nutrisi yang baik pada konsumen. Baik. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Dr. Hukom. Dr. Johanna, mungkin ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak Siboro. Perlu ditingkatkan untuk penggunaan pestisida nabati itu perlu ditingkatkan. Kemudian memperhatikan
cara pemeliharaan pada lahan terhadap hama maupun penyakit, dan kemudian pemeliharaan buah pada saat pasca panen sehingga bisa tiba di konsumen itu dengan mendapatkan mutu buah yang begitu baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Daniel, ada yang mau ditambahkan sebagai konklusi? Baik. Atau... Bisnis pepaya adalah agribisnis yang bisa dilaksanakan baik dalam skala kecil maupun besar. Ya. Skala kecil bisa di halaman rumah, bisa dalam pot, polybag, ya, dan harganya relatif stabil sepanjang tahun, Ya. sehingga merupakan memberikan prospek agribisnis, produk yang diinginkan oleh semua orang setiap saat sepanjang tahun. Jadi permintaannya akan stabil sepanjang tahun, harganya stabil, profit yang akan kita dapatkan selalu akan optimal. Baik, terima kasih. Jadi dari sisi agribisnis sangat menarik ya. Dr. Meiti, mungkin ada yang ingin disimpulkan atau disarankan untuk pengolahan atau yang lain? Silakan Dr. Meiti. Unmute dulu, Bu. Di unmute, Dok. Suaranya nggak kedengaran? Ya, belum dia. Ya, silakan. Masih belum. mute. Oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi buah pepaya selain dapat dikonsumsi dalam bentuk segar, dapat juga dibuat berbagai produk olahan, dan produk-produk olahan ini dapat juga dijadikan sebagai produk bisnis. Dan itu bisa tersedia setiap saat karena memiliki daya simpan yang tinggi, sehingga dengan demikian zat-zat gizi yang terdapat dalam pepaya dapat kita konsumsi dan itu bisa bermanfaat bagi kesehatan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Meiti. Jadi agribisnisnya bukan hanya buah segar, tapi pengolahan juga menjadi bagian dari agribisnis. Pak John Lee, apa nasihat kepada pemirsa yang ingin menanam pepaya? Kepada para pemirsa, saya mengajak kita berusaha untuk menanam buah pepaya walaupun di lahan yang sempit, di pekarangan sekalipun, karena bisnis pepaya itu selain memberi manfaat ekonomi, juga memberi gizi bagi kebutuhan keluarga, tapi juga yang lebih penting adalah menjadi tanaman hias di rumah. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, kita sudah akan mengakhiri episode pembahasan tentang agribisnis pepaya pada malam ini. Semoga ini bermanfaat karena gampang dilakukan dan hasilnya selain buah segar juga dapat diolah untuk berbagai macam bahan olahan. Terima kasih. Kita akan bertemu pada episode yang lain.